Pemirsa, kembali lagi dalam program Rohis Rohani Islam, dan kami ingatkan kembali bagi pemirsa Batik TV yang ingin bertanya, silahkan kirim SMS dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Baik Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini dari nomor 08776423 sekian. Ustadz, bagaimana hukumnya lawyer yang membela para koruptor? Haram ataukah halal fee yang diterima oleh para lawyer tersebut, Ustadz? Jadi lawyer ini termasuk orang, kalau dalam bahasa Arab ini termasuk muhami, ya, muhami, orang yang awalnya ini muhami ini adalah orang yang menjaga, ya, menjaga. Dalam hal ini berarti menjaga terhadap kliennya. Ini Islam mengajarkan dalam masalah mencari rezeki ini adalah carilah rezeki, ya, yang penting adalah itu adalah halal dan thayyib, ya, yang halal dan juga yang baik. Kemudian di dalam masalah lawyer ini, ya, pengacara ini, maka apakah nanti fee-nya itu yang diterima halal atau tidak, itu tergantung dari siapa yang dibelanya, ya. Jadi nanti kaidahnya seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling memusuhi. Nah, kemudian ini kita nanti lihat kalau lawyer ini sebetulnya diperlukan sekali, ya, terutama untuk membela yang baik, ya, membela kebenaran. Misalnya ada orang yang dizalimi, kemudian dia itu melawan dengan orang yang lebih kuat lagi, maka dia butuh lawyer, butuh pembelanya ini, ya. Maka orang yang membela orang yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Tetapi ketika misalnya orang itu membela orang yang jelas-jelas salah, ya, maka itu akan menjadi pertolongan yang buruk bagi dia, dan dia akan, ya, mendapatkan dosa seperti orang yang dia belanya ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqul lil khainina khasima. Janganlah engkau menjadi pembela, ya. Khasim ini maksudnya pembela di dalam salam membantah kepada orang-orang yang berkhianat, ya. Jadi pemirsa, ini tidak boleh kita ini menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Maksudnya apa? Ya seperti orang-orang yang sudah jelas salahnya kemudian kita bela, ya. Seperti koruptor ini, koruptor, dan bahkan koruptor ini merupakan, ya, sumber kesengsaraan di Indonesia, negara kita ini kan juga antaranya adalah para koruptor. Bagaimana sebetulnya kita punya sumber daya alam yang luar biasa, bagaimana kita punya ini dan itu, tetapi gara-gara satu dua gelintir orang ini akhirnya menjadi kacau balau, kan. Orang miskin kemudian banyak, ini gara-gara koruptor-koruptor itu. Nah, maka kalau kita itu membela koruptor ini, maka kita ini berdosa, apalagi kita dapat fee, dapat uang, dapat hasil dari membela koruptor ini, maka itu berarti sesuatu yang haram, ya. Kalau satu kita haram kemudian kita makan, apalagi kita berikan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang dalam tanggungan kita, maka mereka ini akan berada dalam makanan-makanan yang haram. Dan kalau sudah seperti itu, maka doa-doa ini tidak akan dikabulkan, ya. Satu keluarga ini tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena disebutkan wa ghudhiya bil haram. Jadi orang yang tidak dikabulkan doanya itulah orang yang makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari makanan yang haram ini. Jadi termasuk anak-anak kita ini takutnya mereka juga tidak dapat, ya, doanya tidak dikabulkan gara-gara makanannya ini dari barang yang haram. Ini tampaknya perlu berhati-hati ya bagi mereka-mereka yang dari sarjana hukum seperti itu, ya Ustaz. Iya, jangan sampai membela orang-orang yang salah dalam pengadilan. Klien-klien yang salah. Sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak klien-klien yang perlu dibela ini, ya, yang mereka ini sebetulnya tidak salah, atau mereka ini dalam sengketa, terutama orang-orang kecil melawan orang-orang yang besar yang punya kekuasaan, itu kan. Masya Allah, ini sebetulnya sangat dibutuhkan lawyer ini dalam agama ini, sangat-sangat dibutuhkan. Ya, tinggal dia itu sudah ada seperti itu, apakah dia mengikuti jalan yang baik ataukah yang buruk, dan itu nanti konsekuensinya untuk dirinya sendiri, seperti itu.
Jadi pada intinya membela orang-orang yang bersalah itu adalah haram ya Ustadz ya. Iya. Karena memang orang-orang yang bersalah memang sudah sepatutnya untuk dihukum. Dan Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari nomor 0857 267874 sekian. Pak Ustadz, kami pernah diusir sama orang tua. Kemudian orang tua ditelepon juga tidak dijawab. Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Iya. Jadi kadang-kadang memang orang tua ini misalnya sangat benci terhadap anak itu biasanya ada sebabnya ya. Tidak akan ada asap tanpa ada api ya. Ibaratnya seperti itu, kata-kata mengatakan seperti itu. Jadi tidak mungkin orang tua sangat marah sekali kepada anaknya kecuali anaknya ini melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh orang tuanya. Ini. Apabila sesuatu yang dibenci oleh orang tuanya itu sebetulnya sesuatu yang benar, kemudian si anak yang salah, maka sudah berkewajiban anak ini untuk meminta maaf dengan berbagai macam cara. Macam cara itu artinya dengan usaha benar, sungguh-sungguh ya. Misalnya nelpon tidak dijawab, ya sudah kita SMS ya. Kemudian kita cari celahnya, misalnya orang tua ini perlunya apa? Kita kan mesti punya saudara. Oh orang tua saya itu perlu untuk periksa kesehatan misalnya, maka kita penuhi nih, bagaimana kita kirimkan obat-obatan ataupun kirimkan makanan-makanan yang menyehatkan. Orang tua pinginnya apa, kita ikuti. Jadi walaupun memang kita tidak secara langsung kepada orang tuanya itu, nanti kita akan kirimkan gini, nanti hati orang tua itu akan lunak ya. Itu dengan catatan memang kita ini tidak melakukan perbuatan yang benar-benar dibenci orang tua dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalnya seorang laki-laki ya menikah dengan perempuan yang tidak baik, atau seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak baik ya. Orang tuanya sudah tidak memperbolehkan ini, dilarang keras ya. Tapi tetap menikah. Akhirnya otomatis kadang-kadang sampai diusir ya. Maka bagaimana? Maka seandainya itu di sana itu tetap tidak mendapat ridho dari orang tua, bahkan kehidupannya itu malah lebih jauh dari Allah, maka lebih baik ya kita mengikuti saran dari orang tua itu ya, seperti itu. Iya, jadi memang untuk mungkin kalau misal orang tua sudah terlanjur marah, memang sebagai anak harus terus berusaha ya Ustadz ya. Iya, berusaha ya. Bagaimana orang tua bisa memaafkan ya. Memaafkan. Bahkan kecuali kalau memang katakan pun misalnya seorang ini dibenci orang tua padahal dia berada dalam jalan yang benar ya. Itu pun kita masih terus tetap harus berusaha untuk mengambil hati orang tua, karena hati orang tua ini adalah ridho orang tua ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang benar-benar orang tua itu benci terhadap kita karena kita ya berada di jalan yang benar, orang tua jalan yang salah secara syar'i ya. Misalnya ada orang yang karena sudah masuk Islam ya, orang tuanya tidak terima ya, mengusirnya, kemudian menterornya dan ini sebagainya, maka kita sudah tidak usah diurusi, karena di dalam kaidah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk taat kepada seorang makhluk ya apabila itu harus ya bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya itu tetap si anak ini dalam keadaan yang istilahnya belum tentu benarnya dan orang tua belum tentu salahnya, maka usaha terus-menerus dengan berbagai cara dan terutama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting itu. Ya, Ustaz ya. Baik pemirsa Batik TV, masih ada pertanyaan yang nanti akan kita bahas. Bagi pemirsa yang ingin bertanya juga dalam program Rohis, silahkan kirim SMS dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan pertanyaan Anda yang masuk pada Rohis episode kali ini akan kita bahas pada Rohis episode minggu depan pemirsa. Dan pemirsa, kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rohis Rohani Islam.